Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dinova Briputra Dirgantara. Asal saya Madiun di Jawa Timur. Untuk sekarang saya berdomisili di Jakarta. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan perancah atau scaffolding. Atau stagger merupakan konstruksi pembantu pada pekerjaan bangunan gedung. Perancah dibuat apabila pekerjaan bangunan gedung sudah mencapai ketinggian 2 meter dan tidak dapat dijangkau oleh pekerja. Perancah adalah work platform sementara ya. Apa yang dimaksud dengan perancah? Perancah adalah suatu struktur sementara yang digunakan untuk menyangga manusia dan material dalam konstruksi atau perbaikan gedung dan bangunan-bangunan besar lainnya. Biasanya perancah berbentuk suatu sistem modular dari pipa atau tabung logam, meskipun juga dapat menggunakan bahan-bahan lainnya. Di beberapa negara Asia ya mungkin itu seperti RRC dan Indonesia, dan bambu masih digunakan sebagai perancah. Scaffolding sendiri terbuat dari pipa-pipa besi yang dibentuk sedemikian rupa sehingga mempunyai kekuatan yang menopang beban yang ada di atasnya. Dalam pekerjaan suatu proyek, butuh atau tidaknya penggunaan scaffolding bisa tergantung pada pemilik proyek. Karena adanya perbedaan antara biaya menggunakan bambu dan scaffolding. Scaffolding digunakan sebagai pengganti bambu dalam membangun suatu proyek. Keuntungan penggunaan scaffolding ini adalah penghematan biaya dan efisien waktu pemasangan scaffolding. Scaffolding ada tipe dasar ya, ada 3 tipe dasar. Yaitu satu, supported scaffolding, yaitu plafon yang disangga oleh tiang yang dilengkapi dengan pendukung lainnya seperti sambungan-sambungan, kaki-kaki, kerangka-kerangka, dan outrigger. Suspended scaffold yaitu plafon tergantung dengan tali atau lainnya. Aerial lift, penompang atau mengangkat seperti main basket atau perancang manusia. Itu ya yang 3 kan. Tipe dasarnya itu satu, supported scaffold ya kan. Kedua, suspended scaffold. Yang 3, aerial lift ya. Kemudian fungsi perancah. Apa fungsi perancah? Sebagai tempat untuk bekerja yang aman bagi tukang atau pekerja sehingga keselamatan kerja terjamin. Sebagai pelindung bagi pekerja yang lain seperti di pekerjaan, pekerja di bawah harus terlindung dari jatuhnya bahan atau alat-alat. Jenis perancah ya kan? Ada beberapa jenis perancah ya. Satu, jenis perancah andang. Perancah andang digunakan pada pekerjaan yang tingginya 2,5 sampai 3 meter. Apabila pekerjaan lebih tinggi, maka digunakan andang lagi. Macam-macam perancah andang kayu, cara membuatnya cepat dan dapat dipindah-pindahkan ya. Untuk tinggi perancah tetap tidak dapat di setel. Biasanya pada pekerjaan yang tingginya tidak lebih dari 3 meter, untuk pekerjaan lebih tinggi dari 3 meter menggunakan perancah tiang. Perancah andang bambu dapat dipindah-pindah dan sebagai pengikat memakai tali ijuk ya, karena tali ijuk ini tahan terhadap air, panas dan sebagainya. Pada perancah andang bambu ini sudah di setel terlebih dahulu sehingga tinggi dan panjangnya tidak dapat di setel kembali. Biasanya andang bambu dapat dipakai ketinggian pekerjaan tidak lebih dari 3 meter ya. Mengenai kaki andang bambu, ada yang pakai 2 atau 3 pasang ya. Mengenai kaki andang bambu, ada yang pakai 2 atau 3 pasang. Perancah besi sangat praktis dan efisien karena pemasangannya mudah dan dapat dipindah-pindahkan. Tinggi perancah besi dapat disetel untuk jarak kaki perancah yang satu dengan yang lain itu hingga 180 cm dengan tebal papan 3 cm. Yang kedua, perancah tiang. Perancah tiang digunakan apabila pekerjaan sudah mencapai di atas 3 meter. Perancah tiang bisa
buat sampai 10 meter lebih, tergantung dari kebutuhan. Perancah tiang ada 3 macam. Perancah tiang dari bambu, kedua perancah yang pertama perancah tiang dari bambu. Pada umumnya perancah bambu banyak dipakai oleh pekerja di lapangan, baik pada bangunan bertingkat maupun tidak. Alasannya kenapa? Alasannya adalah bambu mudah didapat, kuat dan murah. Pemasangan perancah bambu mudah dibongkar dan dapat dipasang kembali tanpa merusak bambu. Bahan pengikatnya pun pakai tali hijau. Sistem perancah bambu dengan konsol dari besi. Sistem perancah bambu dengan konsol ini hanya ditahan oleh satu tiang bambu saja, berbeda dengan perancah yang ditahan oleh beberapa tiang. Keuntungannya adalah tidak terlalu banyak bambu yang dibutuhkan. Cara pemasangan lebih cepat daripada perancah bambu ya, lebih praktis, menghemat tempat. Pemasangan konsol dapat dipindah-pindah dari tingkat satu ke tingkat atasnya. Untuk tiang bambu tidak perlu dipotong. Terakhir, perancah tiang besi atau pipa. Pada perancah tiang atau besi ini memakai kopling untuk penyetelan lebih cepat dibandingkan perancah tiang bambu. Nah, kemudian 3 perancah besi beroda. Perancah besi beroda ini terbuat dari pipa galvanis. Pada perancah besi dapat dipasang di lapangan atau di dalam ruangan. Fungsi rodanya adalah untuk memindahkan perancah. Pada perancah besi roda sedikit lain dengan perancah yang ada karena di sisi bagian-bagian dari tingginya sudah berbentuk kusen, sehingga penyetelan atau pemasangan lebih mudah dan praktis. Yang keempat, perancah besi tanpa roda. Perancah ini terdiri dari komponen-komponen kaki pipa berulir, kusen bangunan, penguat vertikal, tiang sandaran, sambungan pasak, papan panggung datar, papan pengaman, tiang sandaran, penutup sandaran, konsol penyambung, penumpang, konsol keluar, tiang sandaran, tangga, pinggiran tangga, anak tangga, sandaran tangga, dan sandaran double. Kemudian kelima, perancah menggantung. Pada perancah menggantung digunakan pada pekerjaan pemasangan adhesif, pekerjaan finishing, pengecatan, plat beton dan sebagainya. Jadi perancah menggantung digunakan pada pekerjaan bagian atas saja ya. Saya ulangi, perancah menggantung digunakan pada bagian atas saja ya. Dan pelaksanakannya perancah digantungkan pada bagian atas atau dengan memakai tali atau rantai besi. Yang keenam, perancah frame. Perancah frame biasanya terbuat dari pipa atau tabung logam. Perancah ini dapat disusun sedemikian rupa menjadi satu satuan perancah yang tinggi untuk menopang pekerjaan dalam kegiatan konstruksi berlokasi tinggi. Yang ketujuh, perancah dolken merupakan perancah yang berbahan kayu dolken, kayu bulat atau dolken, biasanya digunakan untuk tiang-tiang perancah dan ukuran yang biasanya digunakan adalah berdiameter 6 sampai 10 cm. Yang kedelapan, 2-point adjustable suspension scaffold. Yang ke-9, strip board one set scaffold. Yang ke-10, auxiliary fixtures for people scaffold. Yang 11, bracket one set scaffold. Yang ke-12, independent scaffold. Suatu perancah dengan 2 baris standar jarak 1,2 meter mempunyai daya dukung sendiri. Satu baris mendukung bagian luar dan bagian dalam dari dek dengan jarak 1,2 hingga 2,4 meter. Balok lintang tidak dipasang ke dinding dari gedung tetapi tidak berdiri sendiri. Ini ditopang oleh struktur gedung independent scaffold. Memerlukan tes untuk stabilitas laterai tanpa beban vertikal yang dialihkan pada gedung. Pemasangan standar yang dihubungkan dengan gedung sejajar horizontal dengan horizontal to calf ladder. Ladder berjarak vertikal pada working height of 2 meter ya. Bagian dalam atau luar standar
tiang dihubungkan dengan transom. Transom umumnya dihubungkan dengan standar di atas ledgers. Transom dapat berjarak dari tiang 250 mm untuk menyelesaikan panjang papan. Yang ke-13, bracket scaffold. Kemudian yang ke-14, access tower scaffold. Kemudian yang ke-15, cantilever scaffold. Yang ke-16, footlock scaffold. Yang ke-17, suspended scaffold. Yang ke-18, mobile scaffold. Mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan tentang perancah atau scaffolding. Mungkin bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Mungkin saja demikian penjelasan saya hari ini. Terima kasih.